Pada beraneka Risti ini kita dalam doakan wujud sebagai berikut: mengucap syukur kepada Tuhan atas hari ulang tahun Yohanes Wilson Dewijaya. Semoga semakin rendah hati dan peduli kepada sesama. Juga mohon kediaman kekal bagi Bapak Yohanes Suparto, Ibu Katarina Sri Rumani dan semua jiwa di api pencucian. Juga bagi Ibu Maria Kutila dan Bapak Suparno yang dipanggil Tuhan 26 tahun yang lalu. Semoga mereka mengalami kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga. Dan kita satukan doa dan intensi pribadi kita dengan doa gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diingatkan siapa sejatinya diri kita. Diri kita adalah murid Tuhan. Tetapi dalam hidup ini menjadi pertanyaan bagi kita semua, pantaskah kita disebut sebagai murid Tuhan? Menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosan kita, marilah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Bersama-sama di hadapan Allah kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami Maha Pengasih, perkenankanlah kami mengikuti Putra-Mu dan mematuhi perintah-perintah-Nya. Janganlah kami sampai berhutang kepada sesama selain berhutang cinta kasih. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, janganlah berhutang sesuatu kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini serta segala firman lain, manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih itu kegenapan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Berbahagialah orang yang tawa pada Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati.
Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Bagi orang benar, ia bercahaya laksana lampu di dalam gelap. Ia pengasih dan penyayang, tetap berlaku adil. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan segala urusan dengan semestinya. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia murah hati, orang miskin diberinya derma. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Alleluia, alleluia, alleluia. Berbahagialah kalian bila dinista karena Kristus, sebab roh Allah ada padamu. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya. Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, orang itu mulai membangun tetapi tidak dapat menyelesaikannya. Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain tidak duduk mempertimbangkan dulu, apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang. Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita melihat ketika orang hendak bekerja, pasti yang dilihat adalah syarat-syarat bagaimana dia dapat bekerja di suatu tempat. Dan tidak ada tempat bekerja manapun di dunia ini yang tidak memberikan syarat bagi seorang pekerjanya. Pasti ada syarat. Gak mungkin asal, ayo masuk semua masuk, ayo masuk semua masuk. Bisa kacau itu nanti. Kacau semuanya kalau itu yang terjadi. Maka syarat itu menjadi penting. Sudah ada syaratnya, perusahaan-perusahaan itu biasanya ada masa pencobaannya. Masa pencobaan 3 bulan. Di training dulu. Kenapa? Supaya disamakan dulu frekuensinya dengan perusahaan, visi misinya, tujuannya disamakan terlebih dahulu. Kalau 3 bulan tidak bisa, ya biasanya sudah selesai, tidak dilanjutkan, cari yang lain, dan sebagainya.
Itu kalau kita mau bekerja di sebuah instansi, ada syarat yang dibutuhkan. Jadi pertanyaan bagi kita hari ini sebagai murid Tuhan, adakah syaratnya yang dimunculkan oleh Tuhan untuk menjadi pengikutnya, untuk menjadi muridnya? Ternyata Tuhan juga memiliki syarat bagi setiap orang yang mau menyebut diri sebagai muridnya. Dalam bacaan Injil tadi dikatakan dengan jelas, jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi murid. Artinya syaratnya jelas dikatakan oleh Tuhan, bahwa ia hendaklah dicintai melebihi siapapun. Kita seringkali mengatakan, Tuhan, aku sudah membenci bapakku, sudah membenci ibuku, sudah membenci suamiku, sudah membenci istriku. Berarti aku pantas disebut muridmu. Pertanyaannya, sudahkah kita juga membenci diri kita sendiri? Yang mana artinya Tuhan itu menginginkan kita itu mencintai Dia melebihi segala sesuatu. Kita membenci bapak kita, ibu kita, suami kita, istri kita karena kita tidak seide dengan mereka, bukan karena kita ingin mencintai Tuhan melebihi segala sesuatu. Maka mari kita melihat ke dalam diri kita, ke dalam batin kita, secara jujur, secara pribadi melihat, sudahkah aku pantas disebut sebagai murid Tuhan? Sudahkah kondisiku hari ini membuat aku pantas disebut sebagai murid Kristus? Jangan-jangan kondisiku hari ini membuat aku tak pantas disebut sebagai murid Tuhan. Lalu menjadi pertanyaan bagi kita, kalau kita hari ini mendapati kenyataan bahwa diri kita belum pantas atau tidak pantas disebut sebagai murid Kristus, apakah kita hendak berdiam diri dan membiarkan diri kita dalam keadaan kita seperti ini, hidup saling membenci satu dengan yang lain, hidup saling tidak menghargai satu dengan yang lain, yang dikatakan baik-baik tapi yang di belakang ternyataannya berbeda, di belakang munduk-munduk, di depan munduk-munduk, kalau ketemu orang senyum, tapi kalau di belakang langsung kata-katanya yang jelek-jelek dikeluarkan semua. Maka mari kita tidak hanya berhenti pada situasi semacam ini, tetapi menyadari bahwa kenyataan bahwa diri kita belum pantas atau tidak pantas disebut sebagai murid Tuhan. Maka bagaimana kita berjuang supaya pantas disebut sebagai murid Tuhan? Menanggalkan segala hal yang kita miliki. Apakah kita tidak boleh memiliki sesuatu? Kita tidak boleh terikat akan segala sesuatu yang akan menjadi penghalang bagi kita untuk mencintai Tuhan melebihi apapun yang ada di dunia ini. Bukan tidak boleh memiliki, tapi tidak boleh terikat akan segala sesuatu. Dan inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ketika kita mulai tidak terikat akan segala sesuatu, disitulah tantangannya. Disitulah muncul yang disebut salib. Disitulah muncul salib yang harus kita panggul dengan setia berjalan bersama dengan Tuhan. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya, maukah kita setia memanggul salib itu bersama dengan Tuhan? Ataukah kita dalam hidup ini berusaha untuk mengurangi salib kita, memotong salib kita sampai sekecil mungkin, sehingga pada akhirnya beban itu hilang. Dalam sebuah film pendek dikisahkan bahwa bagaimana seseorang itu berusaha untuk memotong salib yang diberikan Tuhan kepada kita. Salib yang harus kita tanggung dalam perjalanan kita. Dan sampai pada titik akhir, ternyata salib itu adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan Allah. Dan ketika salib itu terus dipotong, maka salib itu tak lagi mampu untuk menjadi jembatan bagi kita untuk
sampai kepada Allah. Dan yang terjadi adalah penyesalan. Yang terjadi adalah ratap. Tuhan tidak mengendaki kita menyesal. Tuhan tidak mengendaki kita meratap. Yang Tuhan kehendaki dari kita adalah bertobat. Kalau kita masih belum mau memanggul salib, mari bersama-sama kita panggul salib kita masing-masing. Kalau kita belum pantas disebut sebagai murid Tuhan, mari kita berusaha untuk pantas menjadi murid-murid Tuhan dengan menjalankan apa yang menjadi kehendak-Nya. Kasih menjadi dasar bagi setiap murid Tuhan. Karena kasih itu tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Artinya, yang Tuhan kehendaki, mari kita mengasihi siapa saja yang ada di sekitar kita, termasuk orang tua kita, termasuk anak saudara kita, suami kita, istri kita, anak-anak, dan juga menjadi sarana bagi kita untuk sampai kepada Tuhan. Semoga kita menyadari siapa sejatinya diri kita, yaitu